Adira, saya Puja, yang akan menemani para hadirin sekalian dalam acara ini dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya nih, kita tuh gak hanya berdua aja loh, ya. Betul. Aduh, penasaran kita ditemenin sama siapa lagi sih? Betul. SMA Negeri 15 Bandung. Bisa. Mencintai Indonesia dengan menonton film nasional. Langsung aja ya. Nah, selanjutnya kami akan membacakan runtunan acara sebagai berikut. Acara pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan, kemudian penyerahan piagam, 5 ada sesi materi, dan terakhir adalah penutupan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Faza Fauzan. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Diharapkan untuk semuanya nyanyi ya bersama-sama. Buat temponya akan dipegang sama saya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kami, tapi kondisi kami di Kota Bandung di SMA 15 ini cukup terbatas. Di depan aula kita sedang SPMB, kemudian anak-anak juga sekarang lagi dalam kegiatan selesai PSAT dan ada kegiatan untuk ulang kaletik. Ceritanya itu untuk membudayakan kembali kegiatan-kegiatan olahraga tradisional sesuai dengan arahan Pak Gubernur, karena kita ingin menjadi orang Sunda yang punya jati diri, jangan lupa sampai kepada budaya Sunda. Mulai memperkenalkan lagi kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Kemudian anak-anak juga di atas di lantai 3 sedang melaksanakan donor darah, dan hanya ruangan ini yang tersisa gitu. Jadi kami memanfaatkan ruangan ini multifungsi Pak. Kalau pagi-pagi ini biasanya anak-anak sholat duha untuk pendidikan karakter setiap hari. Jadi kita lakukan tiap hari sholat duha itu untuk membangun spiritualitas anak-anak, dan ini ruangan ini dipakai untuk anak-anak perempuan biasanya. Nah, tapi ini kegiatan di ruangan ini multifungsi. Kemudian kebetulan saya menyambut kemarin dari Bu Dede ada informasi ada kegiatan ini dari Direktorat Film. Saya menyambut sekali Pak, karena di kita juga punya program unggulan. Saya 5 program unggulan di SMA 12 itu. Pertama, kita di spiritual itu adalah sholat duha setiap hari 12 rakaat. Anak didorong terus dimotivasi setiap hari melaksanakannya. Kemudian yang kedua itu sedekah tiap hari. Karena ujung-ujungnya kita kalau manusia ini menurut saya harus dermawan. Jadi saya latih anak-anak dermawan, menjadi orang dermawan tiap hari gitu. Dan itu kan proses pemberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu anak-anak juga dilatih untuk literasi dan membaca buku 20 buku per tahun. Kemudian kita juga anak-anak dilatih mengelola uang dari mulai sekarang dari saat SMA itu melalui nabung saham, pasar modal. Ini juga banyak yang nggak ngerti orang Indonesia, karena baru 15 juta yang mengerti pasar modal Pak. Kenapa? Ini baru 15 juta orang Indonesia, karena di pendidikannya memang nggak pada ngerti gitu. Nah, makanya saya di sekolah sekarang mempromosikan itu. Dan yang kelima ini kaitannya dengan film, musik, dan seni ini adalah digital entrepreneur. Jadi saya berharap anak-anak ini yang ini ada tergabung dalam ekstrakurikuler, salah satunya film ya. Ini mungkin adalah yang menjadi katalisatornya di SMA 12 ini untuk mempromosikan berbagai macam kegiatan kreativitas Anda dengan pendekatan melalui film. Dan kita juga mengajak kepada anak-anak seluruh kegiatan anak-anak itu dipromosikan di YouTube sekolah Pak. Kita juga ada YouTube sekolah Pak, channelnya Liga 21. Saya targetkan sampai 1 juta Pak subscribernya, tapi ternyata susah juga ya.
Siswa ada 1.300 Pak. Guru ada 100. Kenapa saya bilang YouTube-nya nggak sampai 1 juta? Ternyata budaya untuk berkreativitas digital itu kurang Pak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Direktur Film ini Musik dan ini bisa memotivasi kepada anak-anak membuka wawasan pikiran ide kreativitasnya. Maka YouTube itu seharusnya sekolah-sekolah 1 juta subscribernya. Selain karena apa ya? Menurut saya kalau sudah subscribernya 1 juta itu segala fasilitas kebutuhan anak-anak bisa dibiayai dari situ Pak. Saya berpikir berharapnya seperti itu. Anda barangkali sudah sampai di sini. Baik. Dengan melihat materinya Pak ya. Terima kasih barangkali sudah. Baik, untuk dokumentasinya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan cewek yang semuanya kaset-kaset. Bukti, saya akan membuktikan hal itu. Sebagian bintang film yang main film Indonesia yang cakep-cakep itu sebagian berasal dari kota Bandung. Pada tahun 50-an, saya buka sejarah sedikit aja ya untuk membuka pengetahuan. Usma Ismail, bapak perfilman kita, bertemu dengan seorang pemuda yang sangat ganteng dan dia sudah menjadi bintang film top dari tahun 50-an sampai tahun 80-an. Sekarang sudah almarhum karena beliau lebih usianya di atas saya. Ada yang tahu namanya? Bisa menduga? Rahmat Hidayat. Saya panggil Kang Mamat. Dia adalah salah seorang bintang legendaris atau legendaris Indonesia yang memenangkan beberapa piala citra. Lalu dari bagian aktrisnya sampai hari ini sudah menjadi seorang nenek tapi masih tetap cantik. Namanya Meriam Bellina ya, dari Bandung juga. Lalu bintang action, bintang laga nomor 1 sebelum Iko Uwais pada tahun 80-an sampai tahun 2000. Kalau ada yang tahu namanya, Berry Prima. Pernah mendengar namanya kan? Berry Prima, pemain film Jaga Sembuh. Oke, karena kalian semua masih generasi masa kini, siapa yang paling top dalam abad ke-21 dalam dunia film? Saya kasih clue ya. Dia main 5 film yang semuanya top. Ada yang bisa menebak siapa nama anak muda itu? Usianya seperti kalian, masih SMA. Ayo. Ada yang tahu? Nona-nona, adik-adik? Oke, saya kasih clue lagi. Huruf depannya D. Oke, Dilan. Dilan adalah pemuda paling top pada abad masa kini. Kalau di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya kita kenal misalnya Lupus atau Ongki sebagai si Boy, tapi pada masa kini adalah Dilan. Karena filmnya saja sudah dibuat 5. Dilan itu ceritanya adalah anak SMA dari Bandung kan. Bahkan sampai SD-nya pun di Bandung ada ya. Kalian pasti sudah nonton kan? Banyak yang sudah nonton. Dan bagi kalian yang mencintai film Indonesia, kami akan mengajak kalian nonton gratis lusa pada hari Rabu. Filmnya dimainkan oleh keluarga Dwi Sasono. Sebuah film komedi. Ada yang sudah nonton Keluarga Super Irit? Nah, nanti yang beruntung akan dipilih. Kurang lebih saya tanya Kak Al, berapa siswa yang akan dipilih? Untuk 15 saya akan kasih 40. Itu termasuk dengan gurunya kan? Bukan gurunya, kepala sekolahnya sekalian. Iya kan? Nanti tolong ini dua nona ini yang akan memilih siapa yang duduk untuk dapat menonton bersama-sama kami pada lusa Hari Rabu ya, di mana? tanggal 18 di CGV Paris Van Java. Selain kalian menonton film gratis bersama-sama kami,
kita bisa diskusi sedikit mengenai film itu dengan di sini ada sutradara dan dosen IKJ Ivan Bandito, ya. Nanti kita bisa kebetulan film Keluarga Superduit ini adalah sebuah contoh film Indonesia yang baik. Ya. Jadi kalian jangan nonton nanti, tapi ikut kami yang beruntung untuk menonton lusa. Ya, ada uang pembinaan. Ada hadiah uang pembinaan. Jadi film pendek itu bisa dibuat antara durasi 5 menit, 10 menit. Paling panjang berapa Pak Sambutri? Paling panjang 10 menit. 10 menit ya. Itu bisa dibuat. Pada masa kini sebuah film pendek bisa dibuat dengan HP. Betul? Ya. Jadi kami tunggu karya kalian. Yang sudah pernah membuat film pendek siapa tadi? Ada angkat tadi. Oke, silakan maju. Mulai dari Nona ini dulu. Silakan dulu. Yang ada dulu. Silakan. Saya ingin tahu nama asli siapa? Perkenalkan nama saya Putri Kadisti, biasa dipanggil Lara. Oke, Lara sudah membuat film pendek judulnya The Jarif itu tuh bahasa dari Dijavu ya, dijavu jadi kejadian yang terulang seolah-olah pernah terjadi ya. Durasinya berapa menit? Durasinya sekitar 21 menit. 21 menit, panjang. Cukup 21 menit ditambah sedikit lagi bisa jadi film panjang gitu. Pemain-pemainnya? Kebetulan itu tuh proyek kelima dari sekolah dan itu jadi pemerannya anak-anak kelas. Oke. Iya. Yang paling penting saya ingin tanya, budgetnya habis berapa? Kebetulan kami tidak pakai budget karena kita pakai alat yang kita punya seperti HP, hanya menggunakan HP dan aplikasi yang ada di device tersebut. Oke, bagus Dan sekali. lighting yang ada. Ya. Apakah sudah pernah ikut lomba? Kebetulan kalau ikut lomba kita sudah pernah, tapi aku sendiri ikut sama anak-anak ekskul film yang ada di 15. Perkenalkan, nama aku Raden Sabrodaud, biasa dipanggil Oden. Oden? Ya. Oden, apa judul film pendek yang kau buat? Kebetulan aku udah berkali-kali bikin short film. Di antaranya ada judulnya Siklus, Ya. Oke. Filosofi Nasi Padang. Lalu Filosofi Nasi Padang. Ya. Kamu dari Sumatera Barat? Hah? Aslinya sama. Enggak, cuman saya pernah riset aja baca buku dan saya. Tapi Oden asli Sunda. Sunda saya. Oke, lanjut. Durasinya berapa menit? Kalau yang siklus tuh cuman di 2 menit doang. 2 menit? Iya, waktu itu saya apply di eventnya Joko Anwar. Oke. Sama yang filosofi Nasi Padang itu event yang sekolah juga sama dari kelas saya dan itu durasinya sekitar 27 menit. Panjang 27 menit. Lumayan. Ya panjang. Nah, saya tahu sekali membuat film itu memerlukan sesungguhnya ya itu biayanya berapa? Budgetnya yang ada habiskan? Gratis. Karena emang saya juga hobi mengeksplor equipment perfilman, jadi waktu itu emang saya agak memaksa kelas saya untuk menyewa untuk merental alat-alatnya lah. Jadi waktu itu ada di 1,7 juta. Oke, kenapa budget sekali? Karena film Indonesia pada masa kini sesungguhnya yang standar untuk membuat film panjang atau film bioskop itu bisa sampai 5 miliar. Terus baru kan kamu diam dulu karena masalah kan, akhirnya kamu bilang aja apa sih salahnya kalau bisa apa yang lain, aku juga mau bergaul sama teman-temanku, terus kamu tinggal, dah selesai gitu. Oke, kita coba ya, kamu aktivitasnya dari sini ceritanya ibunya kemudiannya cerita bla bla bla, terus kesini dulu kali sampai dia datang, assalamualaikum, dia datang, coba latihan dulu kita latihan ibunya dari sini. Sebelumnya kamu udah ceritanya ya, sebelumnya udah cerita. Ini praktiknya nanti kalau dia bagus bisa kita ajak jalan buat casting. Wih sih, alhamdulillah. Jadi bintang film dong. Oke, coba. Ya. Latihan action. Assalamualaikum Pak. Dari sana, assalamualaikum. Ya, action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana aja kamu semalaman? Aku tadi habis
Dari Eskul Film, Pak. Eskul Film. Jangan coba-coba bohong, Valdi. Enggak, Pak, tadi Iya, aku makanya kenapa gemeter ini? Oh ya. Oh no. Ini ibunya nyiapin dulu kan belum makan. Ya udah, kurang lebih itu blocking. Itu namanya blocking, ya. Blocking itu jadi dimulai dari dia datang terus dia duduk. Blocking pertama itu dimulai dari adegan bapak sama anak kedua lagi di meja makan. Blocking kedua lagi nyiapin makan malam buat mereka. Blocking ketiga baru kamu masuk, gitu ya. Nah, jangan langsung ditanya dulu, ya kemana kamu semalaman? Dari mana kamu? Tanyanya tenang dulu bapaknya. Dari mana? Semua jam 7 baru pulang, gitu kan? Kamu lihat-lihat juga nih antara ke bapak sama ke dia, gitu kan? Wah, kamu juga tahu nih, jangan-jangan adik gua nggak di sini, adik kalian kelihatan di sana, gitu. Ibunya habis naruh, ibunya udah kesel nih sama anak yang si cowoknya ini habis naruh-naruh. 3 kali kamu bolak-balik, baru ibunya marah di situ. Jangan bohong kamu sendiri ya. Tahu kan kamu nongkrong di sini, apa di warung tempat sekolah itu mana? Baru bapaknya, kamu lihat ya, bapak pikir ini susah kalau nggak buat sekolah kamu. Jangan kamu sia-siakan, oke? Gitu, oke kita coba ya. Sekarang kita coba dicoba action deh ya. Jadi nanyanya agak pelan dulu. Dari mana kamu? Baru pulang jam segini, jam 7 loh ini. Ya. Belum, dipancing dulu baru. Oke? Ya, kita mulai ya. Oke, action. Assalamualaikum, Pak. Salam. Dari mana kamu semalaman, Valdi? Dari ini, Pak. Tadi habis Eskul Film. Eskul? Iya, Pak. Habis Eskul Film. Kamu eskul ngapain aja sampai jam segini? Tadi Eskul Film sih, Pak. Habis itu main-main bentar doang. Main-main bentar. Iya, Pak. Heh, kamu jangan suka ngebohong ya sama orang tua. Dikira ibu nggak tahu apa kalau kamu tuh nongkrong di warkop, bukan main eskul. Galak amat. Tapi tadi aku Eskul Film beneran, Bu. Kamu jangan suka ngebohong deh jadi anak. Tadi adikmu bilang, kamu nongkrong kan di warkop. Papa capek, Valdi. 18 tahun Papa biayain kamu buat sekolah. Kamu cuma kayak gini. Main doang kerjaannya. Mau jadi apa ke depannya? Papa kenal sama kamu dari dulu. Papa yang ngurus kamu, ibu yang ngerawat kamu. Yaudah, Pak, apa sih salahnya? Cuma main bentar doang. Kamu ngerti dong? Saya juga butuh refreshing, Pak. Apalagi habis ujian. Terutama untuk Caleb, ya, itu kan tidak ada dialog sama sekali. Namun bagaimana caranya untuk ngebuat situasi itu tuh kayak lebih kerasa gitu kalau misalkan sedang ada konflik meskipun tidak ada dialog sama sekali. Silakan lanjut jawab, Kak. Oke, yaitu tadi seperti saya bilang gitu ya. Mana sih tingkat kesulitannya dalam memerankan sesuatu yang ada dialog atau tanpa dialog gitu. Sebenarnya yang paling sulit adalah tanpa dialog gitu. Seperti dia kan, dia harus memainkan ekspresinya. Seperti itu, dia harus memainkan perasaannya. Kalau ini kan ekspresinya, perasaannya diungkap lewat kalimat-kalimat kan, lewat dialog-dialog itu tadi, juga sama ibu dan anaknya gitu. Tapi gimana dengan salah satu anak yang tidak berdialog seperti itu? Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana memainkan suasananya supaya lebih hidup seperti itu kan? Nah itu biasanya sutradara itu akan menjelaskan apa? Ini peristiwanya apa? Gitu. Peristiwanya, oke, adik kamu, kakak kamu pulang dan dia berbohong, gitu. Nah sementara kebohongannya udah diketahui sama kedua orang tuanya oleh adiknya sendiri yang aduin, gitu kan? Nah tadi kan kita lihat kan bahwa seperti tadi saya bilang, kamu gak ada dialog, tapi seakan-akan sebelumnya kamu sudah bicara sama ayah dan ibunya bahwa si Kak Repali ini sebenarnya berbohong, gitu. Justru di sini dia memainkan situasinya itu tadi gitu. Nah, yang harus dibangun sama dia membayangkan gitu, membayangkan apa tadi percakapannya antara dia dan ibunya sebelum kakaknya datang. Gitu. Makanya jadi biasanya sutradara itu akan menjelaskan sebelum dan sesudahnya. Nah, sebelum adegan ini
sebelum adegan ini kamu tuh sudah bicara dulu gitu sama orang tuanya, walaupun di skenario nya nggak ada, walaupun nggak ada naskahnya gitu, tapi dia harus bisa membayangkan itu. Makanya tadi saya bilang tingkat kesulitannya sebenarnya lebih sulit ketika dia nggak punya dialog gitu kan, dia harus memainkan perasaannya dan dia harus berimajinasi membayangkan peristiwa sebelumnya ini seperti apa ya gitu. Mungkin bisa dibayangin gitu kan, tadi ngobrol-ngobrol antara anak dengan bapak, terus bapaknya nanya, Pak tahu nggak misalnya gitu sebelumnya, kita bisa, biasanya aktor itu bisa membayangkan tadi tuh Pak aku tuh lihat Kak Faldi itu ngobrol sama teman-temannya, ini aku yakin nih pasti dia masih di sana nanti, oh gitu. Nah itu harus bisa dibayangin sama dia, nggak ada di skenario nya, nggak ada di naskah, tapi dia harus bisa membayangkan itu saat anak-anak seperti itu. Penonton film impor ya dari asing, jadi luar biasa ya, penonton 80 juta itu sudah, tapi itu masih sedikit ya kita dibandingkan dengan jumlah penduduk kita Pak ya. Kita punya potensi penonton jauh lebih besar, masih besar. Cuma jumlah bioskop masih sangat terbatas ya. Ada 2.000 lebih layar di Indonesia. Idealnya itu berapa Pak ya? 5.000. Jadi yang menjadi pengusaha bioskop bapaknya mungkin gimana bisa bioskop ya. Nah, Direktorat Film tadi sudah menyampaikan bahwa kami memfasilitasi kegiatan ini. Itu tahun ini ada di 8 kota ya. Kita sudah merencanakan di 8 kota, dan Bandung ini kota pertama yang kita kunjungi tahun ini. Tepuk tangan. SMA Stabil ya. Iya. SMA 15 sekolah pertama itu selalu berkesan ya. Dan bagi kami mungkin juga bagi kami. Nah, apa tujuan dari kegiatan ini adalah agar adik-adik mengenal lebih dekat apa sih film itu. Tadi Pak Mas Ivan sudah memperkenalkan bagaimana beradegan ya, atau berperan ya dalam satu cerita pendek yang tadi, dan itu membuat saya merasa senang ya Pak Arul. Ini kalau jadi eskulnya SMA ini bagus ya Pak Arul ya. Tinggal nanti dosen IKJ atau dosen ISPI yang ada di sini ya Pak Ivan. Di sini ada ISPI ya Pak? ISPI ada di Bandung. Ada filmnya ya juga ya? Nggak tahu, kalau sekarang dulu sih lupa sama teater ya. Ah iya, teater ya. Mungkin ada caranya. Mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Guru bisa mengundang ya. SMA 15 bisa. Pada suatu hari
dia jalan-jalan ke Bali. Ini menjadi kisah nyata pada sebelum tahun 1950. Dan dia bertemu seorang pemuda usianya sama seperti kalian, 18 tahunan. Dia menyapa pemuda itu dan memintanya menjadi pemain film bersama dia. Dia kemudian menjadi aktor besar di Indonesia dari tahun 50 sampai tahun 70-an lebih. Tentu saja beliau sekarang sudah wafat. Ada yang bisa menebak siapa namanya? Aktor muda bahkan pada tahun 50-an. Saya mengambilnya Kak Mamat. Saya kenal pribadi dengan dia. Nama lengkapnya adalah Rahmat Hidayat. Itu salah seorang aktor paling ganteng pada tahun 50-an sampai 70-an. Dan bukan cuma itu saja. Dari Bandung muncul banyak sekali bintang film yang semuanya menjadi top. Yang terakhir film yang saya buat itu Malapetaka Tahura. Malapetaka Tahura. Gunung meletus. Enggak, Taman Kota Raya yang di Bandung. Oke. Durasinya berapa menit? Waktu itu saya buat durasi kurang lebih 7 menit. Bagus. Ya, sebuah film pendek itu durasinya cukup 5 menit sampai 10 menit, 15 menit, dan jangan terlalu panjang. Pertanyaan paling penting, siapa pemainnya? Pemain utama. Yang dalam film itu teman-teman kamu sendiri atau berapa orang pemain? Berapa orang pemain? Yang punya film pendek tadi. 12, cukup banyak. Yang bikin film yang tadi. Budget yang angkat tangan. habiskan. Tadi di sini ada yang angkat tangan untuk bikin film pendek. Yang mana orangnya? Siapa yang bikin film di sini? Kamu? Sini. Oke, 50.000. Ini sekarang semuanya tidak dibayar. Ya. Semuanya teman-teman sendiri 50.000. Secara jadi film ini apakah kamu ikut lomba? Saya nggak mengikuti lomba karena film itu untuk tugas pelajaran mata SBK. Oke. Sayang karena banyak sekali lomba film pendek. 21 mengadakan lomba film pendek. Saya seorang jurinya. Lalu dari depan Kementerian Kebudayaan juga mengadakan lomba film pendek. Lomba film pendek untuk pemenangnya selain mendapat piala dan piagam juga ada hadiah uangnya. Ada yang besarnya sampai mencapai 50 juta. Dan banyak sekali CGV mengadakan lomba film pendek. Begitu juga dengan kedutaan asing, kedutaan Prancis, kedutaan Korea Selatan mengadakan lomba film pendek, semuanya bahagia. Jadi saya ajukan untuk Rangga, ya, pada kesempatan lain kalau mau membuat film pendek, ikutkan dalam lomba. Ya, siapa tahu menjadi pemenangnya. Silakan duduk Rangga. Terima kasih. Di belakang Pak Yan. Pak Yan, itu udah nunggu Pak Yan, udah ngantri. Kamu nggak kelihatan. Jangan pakai ilmu di sini ya. Rasta. Ilmumu jangan dipakai di sini. Rahasia. Oke. Film pendek apa yang kamu buat? Sebelumnya itu kita atau yang bisa disebut kita, soalnya di sini juga ada S1 yang namanya Wikipedia. Iya. Nah di S2 itu kita juga bikin film dan film itu udah kami beberapa film yang pernah kami buat itu. Bagus. Salah satu judul yang paling bagus apa? Mungkin judul yang paling bagus itu ada perubahan. Nah itu merupakan salah satu proyek dari film pendek untuk lomba FLC 2N tahun kemarin. Menang? Saya yang belum. Oh, saya belum. Oke, pertanyaan tadi berapa pemainnya? Pemain utamanya itu ada 3 orang kurang lebih dan beberapa pemain di belakang layar. Durasinya berapa menit? 3 menit? Ya. Singkat sekali 3 menit ya.
Maksudnya saya pengen lihat kalau 3 menit itu seperti apa ya. Tapi belum menang. Saya belum. Oke, saya ajukan untuk lain kali ikutkan ke lomba ya. Tapi kurang, tambah dikit jadi 5 menit ya. Kak Gufri ya makanya. Iya. Mana Pak? Iya Kak. Kak Gufri ya. Saya dari Direktorat Film, Musik dan Seni. Itu ada namanya. Kalau mau melihat fasilitasi yang diberikan oleh direktorat ini dibuka aja di lamannya ya, film Pusbang Film ya Bu Roro ya. Masih pakai nama yang lama ya, Pusbang Film. Di situ ada berbagai macam tawaran fasilitasi. Salah satunya adalah lomba film pendek. Ya. Ditutupnya kapan? Ditutupnya di bulan Juli. Jadi masih ada waktu ya. Masih ada waktu 1 bulan untuk kalian membuat film pendek, dikirimkan ke alamat, bisa di Google ya. Nanti selain pemenang mendapat piagam juga ada uang pembinaan untuk mendorong anak-anak bikin film pendek yang lain. Keren gitu loh, terus suaranya bener-bener kelas banget ya kan. Pokoknya aku mau nonton bioskop. Nonton apa? Nah, keluarga jadi tunggu kita di bioskop. Bilang dong terima kasih kepada siapa? Makasih Bapak yang paling ganteng, paling imut. Terima kasih Kementerian Kebudayaan. Oh, makasih Arigato gozaimasu. Asal kalian dari mana? Dari Seman Matsuma. Yang sangat keren, yang paling imut, yang paling gemes, yang paling top markoto. Di sini juga ada yang nonton ya, angkat tangan dong. Hai. Mau nonton juga? Film apa? Yeay. Masa sih ekskul sampai lama gini? Udah jam 7 loh ini. Saya kan rajin. Saya ekskul sampai malam, bukan pernah berangkat sekolah. Gak usah bohong, orang tadi bisa sendiri kok yang cerita kalau kamu main. Mana ada, bohong kali dia. Justru kamu yang bohong lebih, ibu gak suka loh kalau kamu bohong terus. Kamu tahu nggak Rob? Bapak nyari uang jauh-jauh ke Jakarta, uang nyelakain kamu. Bapak udah mulai nggak percaya sama aku sendiri. Banyak orang yang nggak bisa sekolah di sana Rob. Jadi sekarang Bapak udah mulai nggak percaya aku lagi. Tadi teman Kak Robi bilang kok kalau Kak Robi nggak masuk kelas. Bukan. Gini Robi, kalau misal kamu bohong terus ya, ibu laporin kamu ke pengadilan. Iya. Tuh kan, Risa sendiri loh yang bilang kalau kamu main. Jangan bohong ya, kalau kamu bohong terus, ibu laporin kamu ke KDM. Dia masuk sekarang. Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Bumi Film Indonesia dan disupport oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Film, Musik dan Seni, disingkat FMUS. Gedungnya di gedung E lantai, kalau direktorat ya gedung E lantai 8. Bu, kalau main ke Jakarta main ke direktorat dulu bersama Dede ya. Di sana banyak program yang kami persiapkan untuk tujuannya adalah pengembangan perfilman nasional. Nah, salah satu aspek penting dari pengembangan perfilman nasional kita ini adalah apresiasi film. Dengan salah satu caranya adalah kita datang ke sekolah-sekolah
Ini luar biasa loh, Mas Ivan Bandi itu bisa ke sini. Tepuk tangan ya, biar bisa bisa ketemu langsung dengan saudaranya tadi dalam waktu yang cukup singkat. Itu sudah disebutnya apa seperti itu menghasilkan memproduksi sebuah itu baru testornya. Kalau makanan itu ada testornya, ini baru testor. Kalau ada yang ingin berkecimpung di dunia film itu boleh berkontak ke Direktorat Film Musik dan Media. Ada Instagramnya, ada nomor saya juga bisa dikasih. Yang kedua, selain apresiasi film, Direktorat Film Musik dan Media FMS juga menyelenggarakan lomba film pendek. Ada bisa buka di layar Indonesia 2020 di Instagram Usman Film. Ya, di situ ada berbagai topik, ada tema utama topik yang ada bisa dipilih. Lalu ditunggu karyanya sampai 7 Juli. Ini tanggal berapa ya? 20 belum ya? Masih lama ya? 17 16 masih ada waktu 20 belum pendek saja, durasinya 5 sampai 10. Nama saya Aisyah Mulyawati dari kelas 11 6. Saya ingin bertanya, kan semisal di pengen pembuatan sebuah film itu selalu suka ada yang membuka audisi gitu untuk perannya. Itu tuh cara tahu dari mana ya? Itu namanya casting ya? Casting ya? Pada misalnya yang bukan casting, ada yang negatif ya? Kalau ada bukan casting dipastikan itu apa namanya legal. Jadi juga tapi ya ini aja pendaftaran. Mungkin Mas Fayan yang bisa menjelaskan casting itu apa ya? Untuk menjadi pemain film memang banyak sekali perusahaan film yang membuka castingnya. Kami sendiri belum lama mengadakan pembukaan casting untuk sebuah film judulnya Sahabat Anak. Film ini dimainkan oleh Kak Seto, ya. Tapi yang dicari adalah usia anak SD, jadi usianya yang sekitar 8 tahun. Kami mengadakan pemilihan untuk casting anak-anak. Tentu saja mereka tidak oleh orang tuanya untuk kita membutuhkan 32 anak untuk bermain sebagai pemain anak-anak. Sekarang banyak sekali perusahaan film yang oh iya, kita undang aja deh. Minta responnya terhadap kita tadi. Casting. Iya. Jadi ada yang namanya talent spot. Talent spot itu tugasnya adalah mencari wajah-wajah berbakat, ya. Mungkin bisa dicari di mall, bisa dicari di restoran atau bahkan di pasar tradisional jika yang dibutuhkan sesuai dengan karakter atau peran dalam skenario. Sebagai Kapolja Film Musik dan Seni ya dari Kementerian Kebudayaan juga bersama Ibu Roro. Yang saya hormati Bapak Ian Wijaya selaku Ketua Yayasan Demi Film Indonesia, dan tentunya yang sangat-sangat juga kami banggakan juga ada Pak Ivan Bandito selaku praktisi sutradara sekaligus dosen, dan tentunya juga tidak kalah untuk Kak Arul yang keren luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sahabatnya Ariel. Oh, sahabatnya Ariel. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sahabat Ariel rajin ke Bandung karena Arielnya ada di Bandung. Alhamdulillah kita hari ini telah mendapatkan banyak ilmu sekaligus pengalaman beliau-beliau yang akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Ucapan terima kasih dengan memilih SMA ini sebagai salah satu tempat kunjungan dari tim ini, dan tentunya ini sangat berharga, sangat bermanfaat. Hanya saja mohon kedepannya waktunya tidak terlalu mendadak sehingga bisa melibatkan anak-anak lebih banyak lagi gitu. Terutama mungkin karena ini di jeda anak peserta ulangan. Mungkin kalau di jam pelajaran ketika pembelajaran berlangsung kita dengan mudah menarik anak dari kelas-kelas. Tapi karena posisi anak baru selesai ulangan, kelas 12 selesai mendapatkan ijazah, kami agak kesulitan.
yang utama mungkin untuk anak-anakku, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan tentunya yang punya cita-cita ke arah perfilman sinematis seperti itu mudah-mudahan semakin memantapkan diri. Yang pasti segala ilmu ini harus menjadi milik kalian semua, dan mudah-mudahan setelah ini kalian bisa semakin mengembangkan diri. Apapun profesi kalian itu bisa saja menjadi tambahan kemampuan dalam hal ini, karena kalian bekerja di bidang apapun bisa jadi kemampuan membuat vlog, film dan lain-lain itu tetap akan melekat dan itu akan sangat bermanfaat. Apalagi kalau seandainya jadwal kalian betul-betul sudah memastikan diri, saya ingin jadi sutradara, maka apa yang harus disiapkan dari sekarang? Lalu pesan tadi di obrolan dengan Pak Ivan, katanya jangan sungkan-sungkan yang mau ke IKJ nanti jadi mahasiswanya Pak Ivan. Tepuk tangan untuk Ivan, mudah-mudahan. Mencintai Indonesia